Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena Sundari Putri, NPMF 0G0200027 dari tingkat 1A. Saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan. Dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses sistem pernafasan pada manusia. Yuk simak videonya. Pertama, makanan akan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan, sehingga lambung tidak perlu mencerna semua bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan yang kita makan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung yaitu bagian organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantung dan terletak di dalam rongga perut bagian kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang berfungsi untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum yang terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter
dan memiliki fungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui saluran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara ketika rektum terisi penuh dengan feses. Maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.